Di Indonesia, tragedi pemujaan matematika dan diskriminasi terhadap ilmu-ilmu sosial, sistem pendidikan yang tergila-gila pada ujian nasional berbasis matematika telah menciptakan generasi yang pandai menghitung tapi lemah berargumen. Siswa yang mampu menulis puisi, memukau, atau menganalisa fenomena sosial dengan tajam sering dianggap kelas 2 dibandingkan dengan yang mahir trigonometri. Seolah-olah kecerdasan adalah komoditas yang hanya bisa diukur dengan timbangan digital. Kesalahan fatal ini diperkuat oleh bias positivistik yang mengidolakan objektivitas angka sambil merendahkan subjektivitas penalaran kualitatif. Padahal dalam kenyataannya, berapa banyak masalah hidup yang diselesaikan dengan persamaan matematis? Seorang hakim memutuskan perkara dengan logika hukum, bukan aljabar. Seorang diplomat merundingkan perdamaian dengan nalar dan empati, bukan teorema geometri. Howard Gardner dengan teori kecerdasan majmuk multiple intelligence telah lama memperingatkan bahaya reduksionisme semacam ini. Kecerdasan linguistik, spasial, interpersonal semuanya mengandung logika yang sama validnya dengan logika matematis. Namun dalam obsesi kita pada angka, kita menjadi buta terhadap kekayaan intelektual yang sesungguhnya. Yang lebih memprihatinkan, reduksi ini menciptakan ketidakadilan sosial sistematis. Anak dari keluarga yang kurang mampu, yang minim akses ke pendidikan matematika berkualitas, otomatis terlabeli kurang cerdas, seolah kemiskinan identik dengan ketidakmampuan berpikir logis. Inilah diskriminasi intelektual yang berselimut ilmiah. Dalam era kecerdasan buatan, ironi kian nyata. Teknologi AI tercanggih pun tak hanya mengandalkan matematika, tapi juga logika pemrograman, etika algoritma, dan common sense yang sulit dikuantifikasi. Jika kita terus mereduksi kecerdasan manusia menjadi kecerdasan perhitungan, bagaimana kita dapat bersaing dengan mesin yang jelas-jelas lebih unggul dalam hal itu? Sudah waktunya kita membebaskan diri dari tyranny of number dan mengembalikan logika pada tempatnya. Sebagai fondasi universal semua penalaran manusia, matematika sangat penting, tapi ia hanyalah salah satu dari manifestasi kemampuan logis, bukan satu-satunya. Kurikulum Merdeka Belajar membuka peluang emas untuk reformasi ini. Alih-alih memuja matematika sebagai dewa tunggal, mengapa tidak memperkenalkan logika sebagai disiplin mandiri? Mengapa tidak mengajarkan anak untuk berargumen, menganalisis, dan bernalar dalam konteks yang beragam, dari filsafat, seni, etika, hingga sastra? Pada akhirnya kecerdasan sejati bukan terletak pada kemampuan menghafal rumus atau menyelesaikan persamaan dengan cepat. Ia terletak pada kemampuan berpikir jernih, berargumen koheren, dan memahami dunia dengan segala kompleksitasnya. Dan untuk itu kita memerlukan logika, bukan dalam wujudnya yang dikerdilkan menjadi angka-angka, tetapi dalam kemegahannya yang utuh dan universal. Mari berhenti menyembah angka dan mulai menghargai pikiran dalam segala keragamannya. Sebab kecerdasan bagai cahaya, ia terwujud dalam spektrum tak terbatas, bukan hanya pada satu frekuensi bernama matematika. Refresh your mind.